Koto Alam, Nagari Tanpa Bayangan. Provinsi Sumatera Barat dilewati oleh sebuah garis khayal yang membagi bumi menjadi dua bagian, belahan bumi utara dan belahan bumi selatan yang populer disebut sebagai garis khatulistiwa atau garis ekuator. Garis khatulistiwa ini melewati sejumlah nagari, salah satunya Nagari Koto Alam. Halo dan sanak kasadonyo, pernahkah mendengar nama Koto Alam? Bagi para perantau Minang yang sering berpergian lewat jalur darat Padang Pekanbaru, tentu saja nagari ini tidak asing lagi. Minimal, mereka pasti pernah melewatinya. Koto Alam bukan sekedar nama di peta. Nagari ini adalah sebuah daerah transit yang menghubungkan dataran tinggi Minangkabau dengan dataran rendah Sumatera bagian timur. Ia berdiri di jalur vital yang menghubungkan Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Riau. Jalur ini bukan hanya sekedar jalan raya, tapi juga urat nadi kehidupan, tempat orang, barang, dan cerita terus bergerak tanpa henti. Kalau sanak pernah melewati jalur Koto Alam, tentu merasakan bagaimana jalan berliku-liku mengikuti lekuk bukit barisan. Di kiri kanan, terbentang hutan lebat, tebing curam, dan lembah yang dalam. Kabut sering turun tiba-tiba menutup pandangan seakan kita sedang memasuki dunia lain. Bagi sopir truk dan bus, jalan ini penuh tantangan. Tapi bagi mata yang memandang, setiap tikungan adalah lukisan alam. Bukit hijau, udara sejuk, dan perkampungan yang tenang. Jalan Koto Alam bukan sekedar jalur penghubung. Ia adalah cerita perjalanan yang setiap hari dilalui ribuan orang. Ia adalah bagian dari kisah perjalanan masyarakat Minangkabau yang sehari-hari bergantung padanya. Jalur inilah yang membuat Koto Alam terkenal, sebuah nagari kecil yang berdiri di simpul pertemuan antara alam yang megah dan jalan kehidupan yang tak pernah sepi. Secara administratif, Koto Alam berada di Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten 50 Kota. Nagari ini berada di hulu Sungai Batang Aya Gadang, Aya Koto Lamo, dan Batang Lui yang mengalir ke arah utara menuju Nagari Pangkalan Koto Baru dan di hilirnya menyatu dengan Batang Mae. Sebelum jalur jalan darat dibangun kolonial Belanda, masyarakat Koto Alam dan perantau dari dataran tinggi Luha 50 Koto menuju Selat Malaka menggunakan aliran sungai menuju Nagari Pangkalan Koto Baru yang saat itu menjadi bandar penting bagi perdagangan antara Selat Malaka dengan dataran tinggi Minangkabau. Bukan melewati Nagari Manggilang seperti rute darat saat ini. Dari sisi alam, Koto Alam dikelilingi perbukitan dengan puncak tertinggi Gunung Sanggur.
menjulang setinggi hampir 1.500 meter di atas permukaan laut. Nagari Koto Alam saat ini terbagi ke dalam 4 jorong: Simpang Tigo, Koto Tangah, Koto Ranah, dan Polong Duo. Dahulu, pemukiman masyarakat mengikuti alur sungai. Tapi sejak jalan darat dibangun kolonial Belanda, pusat nagari beralih ke jorong Simpang Tigo yang berada tepat di jalur Padang Pekanbaru. Koto Alam sudah lama dihuni manusia. Buktinya, masih ada peninggalan berupa menhir atau batu mejan dari zaman prasejarah. Menjelang akhir abad ke-18, masyarakat Koto Alam bermukim di Duo Baleh Koto, yang terdiri dari Koto Siano, Koto Intan, Koto Buki, Koto Tuo, Koto Tarusan, Koto Luai, Koto Kocia, Koto Puncak Balai Buwu, Koto Marapa, Koto Lamo, Koto Jajaran, dan Koto Salombang. Pada masa kolonial Belanda, semua koto ini disatukan menjadi sebuah nagari dengan nama Koto Alam. Nama itu lahir dari mufakat, diambil dari seorang putri yang pernah tinggal di puncak Balai Buwu, yaitu Putih Alam. Pada masa itu, Koto Alam masuk dalam kelarasan 6 koto pangkalan. Nagari Koto Alam dipimpin seorang wali nagari yang disebut Panghulu Kepala atau Datuk Palo, yang dijabat oleh si Lambeh gelar Datuk Rajo Mantari dari suku Caniago. Ketika Belanda membangun jalan raya yang menghubungkan Padang dengan Pekanbaru dengan ikon terkenalnya Kelok Sambilan dan Lubang Kalam, Koto Alam mendapat peran penting. Ia berada tepat di ruas utama sehingga berkembang menjadi simpul ekonomi sekaligus jalur strategis. Sebagaimana halnya nagari-nagari lainnya di alam Minangkabau, nagari Koto Alam tersusun atas 4 suku yang terdiri dari suku Pitopang, suku Malayu, suku Caniago, dan suku Piliang. Sekarang, kita sigi Niniak Mama dari Koto Alam berdasarkan keempat suku tersebut. Kita mulai dari suku Pitopang, dan Niniak Mama dalam suku Pitopang adalah sebagai berikut. Kita lanjutkan ke suku Malayu. Niniak Mama dalam suku Malayu di nagari Koto Alam adalah sebagai berikut. Pada suku Caniago, Niniak Mama dari suku ini adalah sebagai berikut. Dan yang terakhir, kita lihat pula Niniak Mama dalam suku Piliang sebagaimana yang tergambar dalam tabel berikut. Provinsi Sumatera Barat dilewati oleh sebuah garis khayal yang membagi bumi menjadi 2 bagian, belahan bumi utara dan belahan bumi selatan yang populer disebut sebagai garis khatulistiwa atau garis ekuator. Garis khatulistiwa ini melewati sejumlah nagari, salah satunya nagari Koto Alam. Nah, inilah yang membuat Koto Alam semakin istimewa. Nagari ini berada tepat di garis khatulistiwa. 2 kali setahun sekitar tanggal 21 Maret dan 23 September terjadi fenomena unik di Koto Alam, hari tanpa bayangan. Saat itu, matahari berada tepat di atas kepala. Benda tegak tidak memiliki bayangan sama sekali. Fenomena ini disebut titik kulminasi matahari.
Bagi para ilmuwan, ini penting untuk menghitung waktu dan arah kiblat. Tapi bagi masyarakat, ini juga menjadi daya tarik budaya dan wisata. Bayangkan, kita bisa berdiri di bawah terik matahari, tapi tubuh kita tak berbayangan. Sungguh pengalaman yang jarang ada di tempat lain. Jika Sana ingin menikmati hari tanpa bayangan, Nagari Koto Alam bisa menjadi salah satu alternatif tujuan wisata Sana. Sebagai penanda di Koto Alam, berdiri sebuah monumen unik, yaitu Tugu Sakidomura. Nama ini diberikan oleh kolonial Jepang. Dalam bahasa Jepang, Sekido berarti Khatulistiwa, dan Mura berarti kampung. Jadi, Sakidomura bisa dimaknai sebagai kampung Khatulistiwa. Sebenarnya, Belanda sudah lebih dulu menandai titik Khatulistiwa dengan sebuah pilar. Namun, pada masa Jepang dibangunlah sebuah monumen berbentuk bola dunia menyerupai telur besar. Karena bentuknya, masyarakat menyebutnya talua gajah atau telur gajah. Monumen ini berdiri di Jorong Polong Duo, tepat di pinggir jalan nasional. Jadi sangat mudah diakses oleh siapapun yang melintasi jalur Padang menuju Pekanbaru. Disinilah dunia seakan terbagi dua, utara dan selatan. Dan setiap 21 Maret dan 23 September, tugu ini jadi saksi lenyapnya bayangan di bumi Koto Alam. Itulah Sana, kisah tentang Nagari Koto Alam, sebuah nagari di kaki Bukit Barisan dengan jalan berliku dan penuh cerita. Sejarah panjang yang menyatukan 12 koto, adat yang kokoh dijaga 4 suku, serta keunikan sebagai nagari tanpa bayangan. Jika suatu saat Sana melewati jalur Padang Pekanbaru, sempatkanlah berhenti di sini. Nikmati panorama alamnya, hirup udaranya, dan berdirilah sejenak di Sakidomura, titik di mana matahari 2 kali setahun tepat di atas kepala. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan loncengnya untuk informasi terkini seputar nagari, budaya, sejarah, serta adat istiadat yang ada di Sumatera Barat, khususnya Minangkabau. Tonton Nagaripedia, kenali nagarimu, cintai Indonesia, jelajahi dunia.